Bapak Ibu, mari kita berdoa sebentar ya. Kita memulai dengan firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami sungguh mengucap syukur pada pagi ini kami ada di tempat ini. Ini karena kasih karunia-Mu Bapa. Dan terima kasih Bapa untuk nafas hari ini, untuk hidup hari ini. Hari ini dengan nafas yang baru, dengan anugerah yang baru. Tuhan kami berjalan di dalam Engkau. Bapa mampukan kami dan Bapa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus hari ini penuh dengan damai sejahtera dalam hidup kami. Ada kemenangan dalam hidup kami Bapa. Dan Bapa pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Bapa berikan kami roh pewahyuan dan pengertian. Sehingga kami mengerti firman-Mu Tuhan dan kami bisa menjadi pelaku firman. Sehingga hidup kami dituntun oleh firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Bapa, kami serahkan semuanya ke acara kebaktian ini, firman Tuhan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Roh Kudus. Engkau yang urapi, Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya Bapak Ibu, hari ini saya akan sharing firman Tuhan tentang obedience atau ketaatan. Ya, judulnya adalah ketaatan. Nah, saudara, kalau saya bicara tentang ketaatan, banyak orang berpikir bahwa wah, kalau kita taat di dalam Tuhan itu tidak bebas, ya, nggak bebas lakukan ini, nggak bebas lakukan itu, ya, semuanya kayaknya terkukung demikian. Orang sering berpikir begitu, ya. Tapi aktualnya sebenarnya dan juga termasuk pengalaman kami bahwa sebenarnya ketaatan di dalam Tuhan, ya, Tuhan kasih kita banyak sekali kebebasan. Ya, Tuhan kasih kita banyak sekali kebebasan. Kenapa tadi kita bisa berpikir begitu? Karena kita ini lama di dunia. Ya, tentang maksud saya lama di dunia itu karena perbuatan-perbuatan dunia. Jadi sekarang mau bicara tentang kebenaran, kita merasa kok ini yang tadinya boleh sekarang nggak boleh. Ya kan? Yang tadinya mau dugem sekarang kok jadi nggak bisa. Kira-kira begitu kan? Nah, yang tadinya saya banyak bohong sekarang mau bohong kok kayaknya macet di mulut gitu loh. Kok nggak bisa gitu kan? Tadinya lancar aja, latah. Nggak perlu disetting-setting, bohong terus. Biasa aja. Ada lagi yang ngomong, oh ada bohong yang baik, ada bohong yang nggak baik, ya kan? Pokoknya semuanya dikaryakan, dibikin lah demikian ya, supaya dia itu bebas, kira-kira begitu. Oke. Tapi kalau kita mau melihat kepada Alkitab, ya saya akan mulai dari contoh Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan Tuhan menciptakan taman, dan Tuhan menciptakan semua yang ada di Taman Eden itu. Dan apa yang Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa? Semua pohon di dalam taman ini kamu boleh makan. Berapa jumlah pohon di dalam taman? Saya percaya banyak, ya. Karena tidak terhitung jumlahnya di dalam Alkitab, tidak tertulis di dalam Alkitab. Tapi semua pohon di taman ini, kalau bicara taman, itu kecil apa besar? Besar. Oke, hanya satu yang di tengah-tengah. Ini yang nggak boleh. Hanya satu. Coba Bapak Ibu bayangkan. Memang kalau kita mau membayangkan bahwa kita yang maksudnya kita ini yang di dunia ini yang sudah jatuh ke dalam dosa, ya, kemudian mau hidup di dalam kebenaran, kita ngomong kok jadi nggak bebas, ya. Sedangkan Adam dan Hawa yang diciptakan dengan murni, belum mengenal jahat dan baik, kira-kira begitu ya, jahat dan baik, dia aja bisa puyeng loh dengan untuk mencoba mengambil buah yang di pohon yang di tengah-tengah satu itu doang. Bisa bayangkan kira-kira begitu bahasanya, ya. Jadi memang kita ini harus hidup bergantung sama Tuhan untuk belajar dalam hal ketaatan ini. Bagaimana caranya? Nanti saya akan sharing dan saya akan kasih contoh, ya, supaya kita semua melangkah mengikuti Tuhan itu punya cara dan bisa ikut Tuhan dan diberkati. Amin. Nah, jadi kalau kita lihat baik-baik ya, baca baik-baik di Alkitab, kenapa Adam dan Hawa itu bisa jatuh ke dalam dosa? Saya pelajari itu dimulai dari dia mulai kompromi ngobrol dengan iblis. Saudara, kadang-kadang kita tidak sadar, ya, kadang-kadang kita tidak sadar
kita mulai hanya ngobrol doang, gak lakukan apa-apa. Dia hanya ngobrol doang. Jadi dimulai dari ngobrol doang, dan iblis itu adalah raja penipu. Dia licik dan dia penipu dan dia jahat. Oke? Nah, mulai buka pembicaraan, disitulah Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa. Jadi sebenarnya kalau kita begitu ada serangan itu datang, terus kita mulai entertain, nah nanti dia mulai masuk udah, ya, jadi berbahaya. Nah, oleh sebab itu bagaimana caranya? Memang mengenal. Pertama kita memang mengenal Tuhan dulu, oke? Ini suara Tuhan atau bukan? Kita belajar untuk mengenal Tuhan, amin. Ya. Nah, kembali lagi. Jadi begitu mereka jatuh, Bapak Ibu bisa melihat bahwa setelah mereka jatuh, apa yang mereka lakukan? Mereka ketakutan. Tapi mereka tidak lari kepada Tuhan. Mereka sembunyi. Kan kita juga begitu kan? Begitu jatuh ke dalam dosa, kita sembunyi. Ini modelnya masih sampai sekarang nih. Polanya masih sampai sekarang. Ya. Nah, jadi mereka sembunyi. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan datang mencari Adam dan Hawa dan dengan membawa baju. Betul? Dengan membawa baju. Apa artinya? Artinya bukan dengan kekuatan kamu, tapi dengan anugerah Tuhan. Saya kasih kamu baju. Kamu sudah jatuh ke dalam dosa, ini bajunya untuk menutupi kamu. Ya. Mereka berusaha dengan kekuatan ambil daun untuk tutupin, karena mereka tahu mereka telanjang. Ya, tapi itu bukan caranya Tuhan. Caranya Tuhan adalah memberikan anugerah kepada engkau. Terima anugerah. Oke, datanglah kepadaku. Ya. Bersekutu dengan Tuhan. Jadi kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima darah Yesus sebagai penebusan dalam dosa kita. Pak, saya kadang juga jatuh ke dalam dosa. Cepat bertobat. Datang kepada Tuhan, Bapak ini saya. Ampuni saya sudah jatuh. Datang, jangan takut. Lalu bertobat. Karena Paulus ngomong, apakah kita boleh terus bertekun di dalam dosa? Firman Tuhan ngomong, tidak. Sekali-kali tidak. Amin. Ya, tapi dengan anugerah Tuhan, Tuhan ampuni kita. Kita bertobat, lalu kita berjalan dan tetap bersekutu dengan Tuhan. Amin. Nah, tapi apa yang terjadi setelah jatuh ke dalam dosa? Konsekuensinya itu ada. Ya, konsekuensinya itu ada. Nah, kita bisa lihat dari cerita tentang Kain dan Habel. Ya, cerita Kain dan Habel. Kita lihat di Kejadian 4 ya, Kejadian 4. Mungkin mau buka firman Tuhan biar kita bisa pelajari sama-sama. Kejadian 4 ayat 5, 6, 7. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, apa yang terjadi dengan Kain? Kain itu sebenarnya memberikan persembahan kepada Tuhan. Habel memberikan juga persembahan kepada Tuhan. Ya, Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Apa yang terjadi dengan Kain? Marah dia. Ya, dia marah, mukanya muram. Lalu apa kata Tuhan kepada dia? Kalau kamu sudah berbuat baik, kenapa kamu harus muram? Saudara, kita sering. Saya kan Tuhan, saya udah lakukan banyak hal buat Tuhan. Tapi kenapa saya tidak dipakai ya untuk jadi kepala asyir? Oke, hati-hati Bapak Ibu. Di sini ada nilainya yang kita mau belajar sama-sama. Ya, kalau kita sudah melakukan yang baik, kita sudah melakukan tugas kita sudah memuliakan Tuhan. Kita mau dipakai atau tidak, itu urusan Tuhan. Amin.
Ya, itu urusan Tuhan. Jadi jangan kita menuntut. Nah, di dalam Tuhan kalau bicara tentang keadilan, gak ada. Yang ada adalah anugerah Tuhan. Amin. Kalau kita mau bicara dan menuntut bahwa oh Tuhan gak adil, Kain ngomong Tuhan gak adil, kan saya sudah mempersembahkan. Kenapa kamu hanya terima yang Habel punya? Kenapa kamu tidak menerima saya? Maka firman Tuhan ngomong, hati-hati. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda. Menggoda itu apa? Emosi. Wah, merasa bahwa saya ini gak dipakai, saya ini tertolak. Dendam, pahit. Itu akar-akar yang berbahaya itu Bapak Ibu. Itu membuat kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Itu membuat kita kepahitan sama Tuhan dan sama orang. Belajar sesuatu Bapak Ibu, lakukan bagian kita sudah cukup. Ya, Tuhan, percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Tuhan itu baik. Amin. Nanti saya akan lanjut ya, Kita harus percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik. Baru kita bisa bertumbuh dan melangkah. Amin. Kain sudah melakukan bagian dia. Tuhan ngomong sudah cukup. Kamu sudah menerima, kamu sudah berbuat baik. Kenapa kamu harus mukanya muram? Ini sebenarnya ada efek daripada ketidaktaatan. Padahal dia sudah melihat. Sebenarnya kalau dia melihat ya bahwa bapak mamanya jatuhkan dosa, apa yang Tuhan lakukan? Anugerah. Ya, anugerah. Kalau dia belajar sesuatu bahwa hidup dia itu karena anugerah. Amin. Dia tidak perlu pahit. Ya, dia tidak perlu pahit. Saudara Bapak Ibu sekalian, kita banyak lakukan hal untuk melayani, untuk bangun gedung, contoh tadi janji iman. Oke, saya tabur. Saya percaya Tuhan kita baik. Amin. Sudah desit. Dan percaya bahwa Tuhan kita baik, Tuhan kita akan berperkara sama kita. Udah itu aja. Memberkati kita, membuat keluarga kita baik, udah itu aja. Ya, Bapak Ibu. Saya percaya hari ini kita sama-sama belajar sesuatu ya. Jadi dengan kita Kain tidak mengerti begitu sehingga hatinya jadi panas, jadi muram ya. Ketidaktaatan mendatangkan kita jadi tertolak. Ketidaktaatan mendatangkan kita bisa hatinya pahit, dendam, muram, depresi, hidup dalam tekanan. Ya, Bapak Ibu, hari ini penting sekali. Saya mau terus nanti bahas tentang kalau kita belajar taat bagaimana caranya, lalu kalau kita sudah taat apa yang kita akan alami di dalam Tuhan. Amin. Nah, hukum Taurat mengajarkan kita harus melakukan ini dan itu ya, dan kita semua tahu bahwa hukum Taurat itu kita melakukan dengan kekuatan kita. Ya, hukum Taurat ya, kita melakukan dengan kekuatan kita. Ya, tapi sekarang kita mengerti bahwa kita sudah menerima anugerah. Karena anugerah itulah yang memampukan kita. Amin. Nah, firman Tuhan Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita yang menerima, yang percaya dengan Tuhan, kita diberikan kuasa. Kita yang menerima anugerah dari Tuhan, kita diberikan kuasa untuk mampu belajar taat. Ya, Bapak Ibu, untuk mampu belajar taat, kita melangkah aja, taat dalam Tuhan, melangkah aja. Maka nanti kita akan mendapatkan yang baik. Nanti saya akan kasih tahu apa manfaatnya ya. Jadi pertama, kalau kita belajar taat di dalam Tuhan, ketaatan itu mendatangkan berkat. Ketaatan itu mendatangkan berkat. Ya, ketaatan itu membebaskan kita dari tekanan, dari kepahitan, dari dendam, dari sakit hati. Udah taat saja. Nanti saya cerita tentang Abraham. Bapak bisa terkagum-kagum itu. Apa yang dilakukan sama Abraham. Ya. Nah, jadi saya mau menggambarkan anugerah Tuhan itu seperti ini. Contoh, kita punya mobil. Lalu kita mau membawa mobil ini 5 kilo ke depan. Ya. Kalau hukum Taurat itu sepertinya mengajarkan kita mendorong mobil ini sampai 5 kilo ke depan. Satu, saya yakin kita juga
bisa ada yang nggak mampu, dan kalau mampu pun sangat-sangat sulit. Betul? Itu dengan kekuatan kita dorong. Anugerah adalah Tuhan kasih bensin. Isi bensinnya, nyalakan mobilnya, lalu jalankan mobilnya 5 kilo. Nyampe. Mudah. Itu namanya anugerah. Nangkap Bapak Ibu? Ya. Jadi Tuhan kasih anugerah lewat Yesus Kristus. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan. Amin. Nah, di Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi, kalau kamu mengasihi aku, di sini aku pengen cerita sedikit ya tentang contoh gambaran supaya Bapak Ibu lebih mengerti. Kalau hari ini saya lagi mulai bangun hubungan sama Shirley, ya contoh flashback ke 20 tahun lebih sebelumnya. Saya ingat. Ini buka dikit ya. Waktu saya lagi suka sama Shirley, itu saya kejar itu. Saya kejar. Tungguin jam berapa dia pulang kerja ya. Saya tungguin gitu, ya. Gak terasa. Pokoknya saya lakukan untuk bisa lihat dia, bisa jemput dia. Kadang-kadang ya. Cuma hanya dia sandal aja hatinya senang banget gitu. Saya percaya yang sudah pernah berkeluarga dan mengejar pasangannya mengerti tentang ini. Amin. Nah, saya tunggu gitu kan. Oh, sampai udah waktunya pulang terus dia udah keluar. Wih, cari alasan untuk deketin gitu kan. Gitu. Nah, terus dia ngomong, nanti malam ini kebetulan teman-teman pada ajak makan, kamu ikut ya? Oh ya. Ini namanya bicara apa? Akan menuruti segala perintahnya, kan begitu kan? Ya. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, kan begitu kan? Oh ya makan gitu kan. Terus habis makan diantar ke tempat dia. Takut apa-apa gitu kan. Bahaya ceritanya hero banget gitu, protect gitu kan. Antar dia pulang gitu kan. Begitu pulang nyampe depan rumah, gak kasih dia masuk, ajak ngobrol pelan-pelan. Padahal nyamuknya banyak banget dan saya paling takut nyamuk. Gitu kan. Nyamuknya banyak banget. Begini, gitu kan. Tapi bisa ngobrol 1 jam loh. Baru kasih izin masuk. Cari segala alasan pembicaraan, pokoknya macam-macam deh. Kira-kira begitu. Ya, terus dia ngomong, habis ini nanti tolong bantu. Ini kemarin kebetulan ada sepatu saya ketinggalan di kawan saya. Besok pagi kalau pas kamu lewat sini sekalian antar ya. Oh ya. Menuruti segala perintahnya. Mengerti ya Bapak Ibu ya. Nah itu. Ya, jadi kita yang semua awal-awal ya, waktu awal-awal lahir baru, saya yakin kita semuanya begitu. Tuhan selamatkan kita, Tuhan pulihkan kita, ya. Pagi-pagi kita bangun, kita mau berdoa. Ya. Kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Nah, singkat cerita, kemudian setelah itu kami nikah. Ya, ini lanjut ya, kami nikah. Setelah nikah, kemudian kita sama-sama kan sibuk ya. Nah, sudah nikah, kemudian mulai bangun hubungan di dalam keluarga. Ya, nah waktu itu kami tidak paham tentang bagaimana bangun hubungan keluarga. Mulai berantem. Ya, mulai berantem gitu kan. Wah, perang mulut, ya, egois lah, inilah, itulah, macam-macam, berantem gitu. Nah, terus kemudian lama-lama mulai pudar. Ya, mulai pudar. Rasa cintanya itu kok pelan-pelan pudar. Apakah Bapak Ibu mengalami demikian? Yang sudah berkeluarga begitu nggak? Contoh aja lah ya, kayak contoh saya ngomong tadi ya. Ini kalau ya ini kita berarti memahami apa yang saya cerita. Jujur ya. Awalnya kalau kita pergi jalan, ini kita ngomong waktu kita belum belajar tentang couple ya, belum belajar couple. Kita lihat teman-teman kita di dunia deh. Awalnya lagi pacaran seperti saya tadi, ke mall digandeng tangannya, ya kan, jalan di mall, wah so sweet gitu loh, jalan. Gitu. Begitu nikah 5 tahun, istrinya ditinggal di belakang, dia jalan di depan.
Ya, atau kebalikannya, istrinya di depan, ya jalan sendiri. Malas kamu yang pergi aja, jalan gua duduk aja. Ya kan? Kalau dulu, diantar. Mau cari baju 5 toko pun diantarin. Ya, ini betul, ini kenyataan. Ya, nah oleh sebab itu hubungan ini bisa pudar. Bapak Ibu kita mesti sadar. Begitu juga kita sama Tuhan, kita bisa pudar. Ya, lama-lama males doa. Ada satu hamba Tuhan yang terkenal di Amerika, namanya John, dan istrinya namanya Lisa Beeford, ya Beeford. Dan dia ngomong, dia kasih satu pernyataan. Dia ngomong, selama saya hidup up down ya, saya menemukan dan saya menarik kesimpulan, ketika saya tidak taat sama Tuhan, saya lebih taat kepada pekerjaan, kepada teman-teman, ya, kepada hobi saya. Saya menemukan hidup saya menderita, lebih sengsara. Tapi ketika saya belajar taat, ya, belajar taat mendengarkan suara Tuhan, perintah Tuhan, kamu harus ada waktu saat teduh, kamu harus ada baca firman Tuhan, kamu harus ada lakukan firman Tuhan, ya, kamu lakukan amanat agung. Dan dia menemukan, dia berkata bahwa hidup saya kok jauh diberkati dan saya jauh lebih menikmati, ya. Menikmati keluarga saya, menikmati anak saya, dan sekarang cucunya berapa orang itu? 6-7 orang kalau nggak salah. Nah, itu pengalaman yang dia sudah lalui. Ya, Bapak Ibu kita belajar dari mereka-mereka, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Oke, itu pernyataan-pernyataan yang bisa kita percaya. Amin. Ya. Nah, jadi kembali lagi, ini bisa pudar ya, saudara. Ini bisa pudar. Mari kita terus maintain hubungan yang intim dengan Tuhan. Kayak seperti waktu kita pacaran gitu loh. Nah, makanya di dalam couple retreat, di dalam couple camp ya, yang diajarkan di gereja ini ada yang namanya dating lagi. Masih ingat Bapak Ibu yang ikut ya? Ada namanya dating. Apa itu dating? Pacaran. 20 tahun nikah, tetap pacaran. 2 minggu, 3 minggu sekali bawa istri kamu berdua aja. Kalau dulu, ini saya cerita dikit ya, tapi setiap pengalaman beda-beda ya, setiap pengalaman beda-beda. Pak, anak saya kalau kecil bagaimana? Titip. Saya titip. Saya dulu titip ke Pastor Caweng. Anak masih kecil 2. Udah waktunya dating, udah titip anak, titip di tempat Pastor Caweng. Nanti dia titip balik lagi untuk waktunya dia. Dititip. Nah, tapi sengaja kita bikin ada waktu pacaran ya. Jadi kami berdua pergi makan, ngobrol, bangun hubungan, sharing, ya, terus bercanda. Wah, kayak dulu, pokoknya bikin kayak dulu. Itu terus di maintain. Ya, terus banyak lagi juga pengajaran, Pak, kalau berantem gimana? Diajarkan, makanya kita perlu diperlengkapi ya Bapak Ibu, kita perlu diperlengkapi. Diajarkan bagaimana menyelesaikan konflik antara suami dan istri. Kami belajar untuk menyelesaikannya. Amin. Nah, demikian juga seperti Tuhan. Kalau Tuhan kita, sebenarnya Tuhan itu Tuhan yang mudah, saya ngomong, Maha Pengampun kok. Amin. Memang kita gak bisa interaksi kayak seperti suami dan istri ya, tapi maksudnya secara real ya. Tapi kalau bagi yang sudah bangun hubungannya dalam, itu bisa enjoy ngomong sama dia dengan jelas gitu loh ya. Nah, tapi bagi kita yang sedang bertumbuh mungkin belum bisa sampai level seperti itu, tapi kita tahu bahwa dia itu baik, Bapak itu baik. Amin. Nah, kita bangun hubungan, menyembah dia, baca firman, lakukan taat, dan kita akan semakin hari semakin mengenal dia, semakin hari semakin kenal dia. Amin. Nah, begitu juga waktu janji pernikahan. Ini contoh-contoh lah ya, contoh-contoh. Waktu janji pernikahan juga kan, ya. Kita semua pokoknya baik dalam keadaan sakit, dalam keadaan sukacita, semuanya kita berdua. Begitu COVID langsung pisah kamar. Itu manusia, saudara. Itu manusia, ya kan? Tapi Tuhan kita baik. Amin. Nah, hanya belajar ketaatan aja di dalam Tuhan. Ini saya sambil bercanda ya. Oke. Nah, Yesaya 1 ayat 19. Ini yang kedua ya. Tadi ketaatan mendatangkan berkat. Amin. Nah, ini yang kedua.
Yesaya 1 ayat 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Jika saya menurut itu melaksanakan. Amin. Dan mau mendengar. Mendengar itu bicara tentang sikap hati. Saudara, Tuhan kita itu selalu deal sama kita, beres sama kita itu dengan sikap hati. Dan sikap hati ini memang harus hati-hati kita jaga, Bapak Ibu. Firman Tuhan ngomong, segala yang keluar itu dari hati kita. Jagalah dengan segala kewaspadaan. Sebab dari hati itulah keluar mencerminkan yang aslinya. Jadi sikap hati, makanya Tuhan deal sama kita itu sikap hati. Kalau salah ya sudah salah. Jangan puter-puter. Berani. Amin. Saya kasih tahu, semua leader ya, semua leader yang mengerti tentang ini, semua pastoral yang mengerti tentang ini, itu mengajarkan kita dengan kasih kok. Bukan mau menghakimi. Oh kamu salah. Oh kamu begini, salah. Selamanya salah. Enggak. Salah, berani datang ngomong saya salah. Dan kami sangat menghargai kok. Kami sangat menghargai. Kami akan berjalan bersama-sama. Ayo bangkit lagi. Paling sabartikal doang. Sabartikal maksudnya kebetulan dalam pelayanan gitu ya. Oke, enggak dulu ya. Ya, sebentar. Kamu sabar, udah sikap hati kamu benar. Ya sudah. Ya sudah, jalan bareng sama pemimpin, jalan bareng sama Tuhan. Selesai kok. Yang penting sikap hati kamu. Nah, tapi jangan jauhkan dari Tuhan. Tetap menyembah. Tidak boleh sakit hati Tuhan. Gini, kamu boleh sakit hati sama manusia, tapi jangan pernah sakit hati sama Tuhan. Bahaya sekali. Itu gamenya end itu, selesai itu. Oke? Nah, jadi maksudnya gini, kamu boleh sakit hati sama manusia itu maksud saya itu begini. Manusia itu tidak sempurna. Oke, bukan berarti terus kamu kepahitan, kamu dendam, kamu sakit hati, kira-kira begitu terus menerus sama si dia. Enggak, tetap harus mengampuni. Apa firman Tuhan ngomong? Berapa kali saya harus mengampuni saudara saya? Berapa kali saya harus mengampuni saudara saya? 7 kali? 70 kali. Artinya memang tidak terbatas. Hati mengampuni itu harus terbuka. Amin. Ya, jadi tadi saya ngomong maksudnya kita ini mudah gitu loh ya. Tapi tidak boleh kita simpan kepahitan dendam. Oke? Nah, terutama sama Tuhan tidak boleh. Kita mengenal Tuhan kita itu baik. God is good. Amin. Ya. Nah, jadi bicara sikap hati ya. Hal kedua bicara tentang ketaatan adalah kita makan hasil yang baik. Taat di dalam Tuhan, sekali tadi saya ngomong, sikap hati yang benar, clear sama Tuhan. Ya kan? Beres sama pemimpin. Beres sama orang. Saya terus berjalan. Kamu katakan keluar bahwa saya salah. Ya. Dan diampuni dan kamu justru akan bertumbuh. Amin. Oke, saya mau cerita ada satu hamba Tuhan abdi Allah ya. Yang tidak taat. Oke. Tapi kita belajar sama-sama ya. Itu di satu Raja-Raja 13 ayat 1 sampai 26. Saya akan cerita saja karena ini panjang sekali. Kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan, Bapak akan mengerti apa yang saya cerita. Oke, ini bicara tentang waktu itu Raja Yerobeam. Oke, nah jadi Raja Yerobeam ini berlaku jahat, mempersembahkan korban, tapi dia berdiri di atas mezbah. Itu nggak boleh. Oke, nah salah ya. Coba kita baca sedikit deh. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Jadi Tuhan mengutus satu abdi Allah datang, kasih tahu tuh Yerobeam kurang ajar, ya, kasih tahu bahwa nanti altar ini akan pecah dan semua yang ada di situ jatuh, kira-kira begitu. Wah, datanglah abdi Allah itu, lalu Tuhan kasih tahu abdi Allah ini, kalau setelah kamu ngomong, kamu udah langsung pulang, ya, lewat jalan yang lain. Tidak boleh mampir kemana-mana. Titik. Itu doang pesannya. Nah, lalu dia datang ngomong sama Yerobeam. Lalu Yerobeam marah. Begitu dia marah, terus dia mau lakukan action, mungkin perintah atau apa ya. Begitu dia ini langsung tangannya kaku. Gak bisa lanjut gitu ya. Langsung kaku.
Lalu dia minta sama abdi Allah ini, tolong doa dong supaya gua sembuh. Singkat cerita dia doa terus sembuh kembali. Akhirnya dia takut, wah ini benar-benar Tuhan ada ini. Ya, nggak main-main ini, saya lakukan kurang ajar, Tuhan langsung ambil tindakan. Kira-kira begitu. Lalu dia ngomong sama abdi Allah ini, udah kamu datang ke rumah saya, ya saya mau jamu kamu, kita makan bareng-bareng, saya mau kasih kamu hadiah. Lalu abdi Allah ini ngomong, enggak, saya dapat perintah nggak boleh, harus langsung pulang. Kira-kira begitu. Lalu pulanglah dia. Begitu di tengah jalan dia ketemu. Tapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah di istanamu, kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu, juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Pulanglah dia, langsung dia pulang. Oke? Nah, tapi ada satu nabi tua dengar cerita dari anaknya tentang semua cerita ini. Lalu dia datang, suruh anaknya bawa dia ketemu abdi Allah ini. Lalu dia kasih tahu, datang ke rumah saya untuk makan dan minum. Ya, saya juga nabi kok. Saya juga dapat perintah dari Tuhan untuk kamu datang ke rumah saya untuk makan dan minum di situ. Oke? Lalu pergilah mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon. Di sebuah pohon besar, ia bertanya kepadanya, engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya, akulah dia. Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Dia udah kasih tahu dia. Sebab aku diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti dan minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong. Nah, abdi Allah ini tidak taat. Tuhan hanya perintah dia kasih tahu Yerobeam tentang itu, kemudian pulang lewat jalan yang lain. Titik. Memang Tuhan tidak kasih alasan kenapa harus demikian. Oke? Nah, tapi ada nabi yang lain, ada orang lain ngomong, udah kamu makan di sini, ini aku juga dapat perintah. Dia percaya. Dia merontak kepada Tuhan. Ayat 23, setelah orang itu makan dan minum, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan dia diserang seekor singa dan mati diterkam. Ini perjanjian lama ya, perjanjian lama cukup keras ini. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya, singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya, dan mereka menceritakannya di kota tempat kediaman nabi tua itu. Ketika hal itu kedengaran kepada nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, ia berkata, dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa untuk mencabik dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya. Nabi Tuhan ini ngomong dia memberontak. Ya. Jadi ketaatan itu sangat penting, saudara. Ini bicara tentang tingkat tinggi ya. Abdi Allah ini tingkat tinggi. Jadi semakin tinggi memang kita semakin peka dengan Tuhan. Abdi Allah ini mendengar firman Tuhan langsung loh, mendapatkan perintah dari Tuhan langsung, tapi dia tidak melakukan sepenuhnya. Akhirnya dia berontak, dia tidak percaya. Dan akhirnya selesai cerita dia ya. Jadi itu bicara tentang ketaatan. Hati-hati kita, saudara, kita mesti belajar dan terus belajar. Amin. Nah, ada satu cerita lagi yang sangat menarik di dalam Alkitab. Ini cerita tentang Abraham. Ya, cerita tentang Abraham. Abraham tunggu untuk melahirkan anak kandungnya sendiri 25 tahun dia tunggu sampai dapat Isa. Oke. Dan suatu ketika ini di Kejadian 22 ayat 3 sampai 5 ya. Nanti ditampilkan saya cerita. Dan suatu ketika Kejadian 22 ya ayat 3 sampai 5. Oke. Dan suatu ketika Tuhan ngomong sama Abraham. Abraham persembahkan anak kamu di gunung untuk saya. Apa yang Abraham lakukan?
Dia bangun pagi-pagi loh. Besok pagi-pagi dia langsung bangun. Oke, besok pagi-pagi dia langsung bangun. Lalu dia persiapkan semuanya. Lalu dia berjalan. Ini terus aku cerita ya. Lalu dia berjalan. Ayat 3 coba saya baca. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya berserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu jauh. Ketika pada hari ketiga, jadi 3 hari ya. Kata Abraham kepada bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai. Aku berserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Ya, kami akan sembahyang. We will worship. Oke. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Oke, sampai sini dulu ya. Saudara, Abraham itu belajar taat. Saya mau ngomong begini. Kalau saya punya anak cuma satu-satunya, lalu Tuhan ngomong persembahkan dia, korbankan dia untuk saya. Kayaknya saya juga nggak bangun pagi-pagi itu. Setuju nggak Bapak Ibu? Pasti pikir terus kan, Tuhan kok bisa begini ya? Tuhan kan kasih saya dan saya udah nunggu lama, ini mujizat. Ini saya cerita dulu ya, ini mujizat. Tapi kok malah minta dikorbankan? Wah, pikir. Oke, tapi Abraham enggak. Abraham justru bangun pagi-pagi, kemudian dia persiapkan semuanya. Dia taat, belajar taat dia. Oke, terus dalam perjalanan 3 hari, Tuhan tidak bicara apa-apa sama Abraham. Tidak ada ngomong apa-apa sama Abraham. Bisa nggak Abraham di tengah jalan berubah pikiran? Bisa nggak Bapak Ibu? Sangat bisa. Kayaknya gua salah dengar deh. Kan nggak ngomong lagi Tuhan, nggak menghibur saya sama sekali ini. Amin. Nggak menghibur saya sama sekali. Baliklah, pulang, nggak jadi. Bisa begitu kan? Tapi Abraham tetap konsisten. Saudara, ketaatan itu bicara konsisten. Amin. Terus dan terus dan terus. Abraham sampai pada tempatnya. Ya, kenapa Abraham bisa taat begitu dan bisa konsisten begitu? Jawabannya adalah Abraham tahu Tuhan itu baik. Tuhan itu setia. Dia bisa memberikan kepada saya, dan kalau dia mau ambil silakan. Tapi saya percaya Tuhan saya itu setia. Dia pasti bisa membagikan, menggantikan buat saya. Ya, tapi ini tidak mudah, saudara. Saya mau kasih tahu saudara, ini tidak mudah, betul? Bapak setuju dengan saya? Ya, kita belajar sama-sama. Percaya kepada Tuhan dan tahu bahwa Tuhan itu baik. Apapun yang kita alami sekarang, percaya Tuhan itu baik. Dan Dia setia. Ya, dan kita terus belajar taat di dalam Dia. Dengan anugerahnya memampukan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, seperti tadi saya cerita, jangan cinta Tuhannya itu, cinta mula-mulanya itu udah pudar. Jangan. Kreasikan. Bagaimana dating sama Tuhan, kira-kira begitu ya. Ada dating sama Tuhan, maksud saya itu saat teduh, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, sembah Dia. Amin. Abraham ngomong, kami akan sembahyang. Aku akan menyembah Tuhan. Amin. Nah, Abraham percaya Tuhan itu baik dan setia, sehingga dia lakukan. Itu yang kita belajar, saudara. Ya, hal pertama yang kita belajar. Nah, kemudian yang kedua, ayat kelima bicara tentang worship ya. Aku berserta anak ini akan pergi, kami akan sembahyang. Nah, saudara, ternyata kata sembahyang ini pertama kali timbul di sini. Dimulai dari sini kata worship. Ya, mulai muncul dari sini start. Nah, kita belajar juga bahwa dia obey dan dia menyembah itu sebenarnya adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Saudara, maksudnya begini. Kalau kita ngomong kita taat sama Tuhan, kita mau belajar taat sama Tuhan, terus kita tidak menyembah Tuhan, tidak ada saat teduh,
Gak bisa, saudara. Gak bisa, Bapak Ibu. Kita menyembah Dia, ya kita bisa taat. Apa? Kenapa? Karena kita membangun hubungan sama Dia. Amin. Kita bisa taat, ya. Nah, lalu dari situ dari situ kita belajar lagi poin yang ketiga. Jadi kedua kita menyembah, ya. Nah, yang ketiga, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih. Ya, anaknya udah diikat, udah siap di atas mezbah. Lalu Abraham ambil pisau mau sembelih anaknya. Lanjut ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Bapak Ibu, ini benar-benar tindakan yang luar biasa. Ya, Abraham percaya Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Sampai titik terakhir udah mau tusuk, baru Tuhan bicara. Dan Tuhan tahu bahwa Abraham, sikap hatimu benar. Kamu obey, kamu taat. Amin. Nah, lalu apa yang terjadi? Next, 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Lalu Tuhan sediakan. Amin. Hal ketiga yang kita belajar di sini adalah ketaatan mendatangkan penyediaan. Amin. Ketaatan mendatangkan penyediaan. Tuhan sediakan buat kita. Amin. Nah, lalu yang keempat, Ibrani 11 ayat 17. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Isa, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Abraham beriman kepada Tuhan. Percaya Tuhan itu baik. Percaya Tuhan itu amat baik dan setia. Amin. Jadi ketika kita taat, iman kita bertumbuh. Amin. Tanpa iman kita tidak bisa berkenan kepada Allah. Tanpa iman kita percaya kepada Tuhan, kita nggak bisa datang kepada Tuhan. Ya, amin. Ya. Yang keempat, ya. Nah, kemudian Lukas 17 ayat 5 sampai 10. Ini ada satu cerita lanjutan. Lukas 17 ayat 5 sampai 10. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka ia akan taat kepadamu." Lanjut. "Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya?" Ayat 10. "Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Kenapa waktu Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang iman, lalu Yesus cerita tentang satu cerita yang lain. Ya, tadi kan muridnya tanya, "Tambahkan iman kepada kami." Lalu Yesus cerita tentang hamba ini. Kenapa jadi begitu? Ya, kenapa jadi begitu? Saudara, kenapa jadi begitu? Karena ternyata begini, saudara. Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau kamu mau tambah iman kamu harus percaya bahwa Tuhan kamu itu baik.
ya, bahwa Tuhan kamu itu baik. Nah, hamba yang bekerja untuk Tuhannya itu percaya bahwa Tuhannya itu nanti akan kasih dia reward. Setelah dia bekerja semua, Tuhan kasih dia makan dan minum. Amin. Maka imannya bertumbuh. Percaya Tuhan itu baik, maka imannya bertumbuh, ya. Upah terbesar daripada ketaatan adalah iman yang bertambah besar. Amin. Nah, saudara, waktu kita kompromi, ya, waktu kita kompromi dengan ketidaktaatan, saudara, itu sebenarnya kita sedang membuat rohani kita kurang gizi. Kenapa? Karena ketika kita kompromi dengan ketidaktaatan, maka yang terjadi adalah kasih kita dengan Tuhan, kasih kita kepada Tuhan itu mulai pudar. Kita tahu bahwa Tuhan selalu mengasihi kita sepenuhnya sepanjang waktu. Tapi kita kepada Dia mulai pudar. Kenapa? Karena kita kompromi dengan dosa dan kita takut. Betulkah demikian Bapak Ibu? Ya, kita malas untuk datang kepada Tuhan karena kita diblok dengan dosa-dosa kita. Amin. Nah, sehingga secara rohani kita kurang bergizi. Nah, kalau kurang bergizi, bagaimana kita bisa berjalan di dalam Tuhan? Lemah. Setuju? Ya. Nah, tapi kalau orang itu terus belajar taat, itu seperti orang itu dikasih daging, dikasih protein, ya, sehingga dia terus berapi-api di dalam Tuhan. Sehat. Kira-kira begitu, ya. Ada satu ayat firman Tuhan juga menceritakan tentang ketaatan. Matius 21 ayat 28 sampai 31. Matius 21 ayat 28. Oke, tetapi apakah pendapat kamu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lanjut. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga kepada dia. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian dia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Amin. Saudara, kita sama-sama belajar hari ini tentang ketaatan, ya. Dan saudara, ini penting sekali. Yang terdahulu bisa jadi yang terbelakang. Yang terbelakang pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal itu bisa jadi terdahulu. Atau bicara apa? Bicara tentang ketaatan. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita belajar. Jadi buah ketaatan itu apa? Buah ketaatan pertama adalah mendatangkan berkat. Amin. Kedua, memakan hasil yang baik. Amin. Yang ketiga adalah penyediaan Tuhan. Tuhan menyediakan kita, tidak berkekurangan kita. Amin. Yang keempat, iman yang bertambah dan terus bertambah dan terus semakin besar. Luar biasakah Bapak Ibu? Amin. Nah, tapi buah dari ketidaktaatan, apa yang kita belajar? Kepahitan, mukanya muram, kain mukanya muram, marah-marah, tidak adil, dan macam-macam. Amin. Mari kita belajar sama-sama mengenai ketaatan. Bapak Ibu setuju? Mau? Amin. Amin. Mari kita berdoa.